Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kita berdua, saya Amberwati. Saya Nabila Lailatul Najiah. Oke, di sini kita mau ngapain, Kak? Mau sedikit banyak bercerita tentang kisah inspiratif dan inovatif dari seseorang pengusaha yang kini sudah sukses, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Oke, nanti yang pertama akan diceritakan oleh Kak Nabila Lailatul Najiah. Kalian pasti penasaran ya. Oke, disimak videonya sampai selesai. Baik teman-teman, aku akan bercerita tentang kisah inspiratif dan juga inovatif dari seorang pemilik sekaligus pendiri dari perusahaan Bluebird, yaitu bernama Ibu Mutiara Siti Fatimah Djoko Sutono. Beliau ini lahir di Malang, Jawa Timur pada tanggal 17 Oktober 1923. Beliau ini berasal dari keluarga yang berada. Akan tetapi pada saat beliau umur 5 tahun, keluarganya ini mengalami kebangkrutan sehingga beliau harus hidup sederhana. Tapi beliau itu walaupun tadinya hidup dengan berkecukupan, kemudian beliau jatuh miskin, beliau itu tidak pernah merasa gengsi atau malu kepada teman-temannya. Beliau tetap gigih dalam mencari ilmu. Bahkan saat beliau sekolah itu, beliau tidak mempunyai uang jajan, tapi beliau tetap semangat mencari ilmunya. Kemudian menginjak remaja, beliau itu terus mengasah kemampuannya. Beliau terus belajar. Beliau sering membaca buku tentang kisah-kisah inspiratif dan inovatif dari seorang yang sudah sukses. Kisah yang paling sering beliau baca yaitu kisah burung biru atau The Bird Happiness. Jadi beliau ini membaca buku itu sampai berkali-kali, dan setiap membacanya selalu membakar semangat beliau dan memicu semangatnya, dan juga sebagai pemicu untuk beliau meraih cita-citanya. Kemudian setelah lulus sekolah, beliau melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau tinggal di rumah pamannya, yaitu di daerah Menteng. Saat beliau kuliah, beliau bertemu dengan seorang dosen, pendiri serta gubernur perguruan tinggi ilmu kepolisian. Kemudian mereka akhirnya menikah dan dikaruniai tiga anak. Yang pertama ada Chandra Soeharto, yang kedua Mitarsih Lestiani, yang ketiga Purnomo Prawiro. Kemudian setelah lulus dari kuliahnya, beliau bekerja sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan PTIK. Kemudian mereka tinggal di rumah dinas yang diberikan oleh perusahaan dari suaminya. Di lingkungan rumah dinasnya itu, orang yang tinggal di situ itu mewah-mewah, akan tetapi mereka tetap hidup sederhana. Bahkan Ibu Djoko ini tidak malu berjualan batik door to door gitu. Jadi beliau membantu suaminya untuk mencari nafkah dengan berjualan batik. Akan tetapi bisnisnya itu tidak berjalan dengan lancar. Ya awal-awal saja lancar, kemudian akhirnya mengalami penurunan. Kemudian beliau mempunyai ide untuk menjual telur. Akhirnya beliau menjual telur dan mencari pemasok telur di daerah Kebumen. Alhamdulillah usaha itu berjalan lancar. Akan tetapi suami Ibu Djoko ini meninggal pada tanggal 6 September 1965. Karena kepergiannya ini, perusahaan suaminya itu memberikan 2 mobil sedan untuk keluarga Ibu Djoko. Dan disinilah mulai muncul ide dari Bluebird ini. Jadi suatu malam itu Ibu Djoko itu merancang gagasannya dan menghayalkan bahwa dia itu memiliki taksi menjadi angkutan yang dicintai oleh penumpangnya. Dalam wacana yang sangat
sangat sederhana itu, Bu Joko menyusun konsep untuk menjalankan ide bisnis tersebut dengan bermodalkan 2 mobil sedan tadi yang diberi oleh perusahaan. Itu dapat menghasilkan visi yang sangat luar biasa dari seorang Ibu Mutiara. Kemudian ide tersebut akhirnya dikembangkan dan mulai dijalankan dan dibantu oleh anak dan juga menantunya. Awal mulanya itu dimulai dengan taksi gelap. Taksi ini tarifnya itu dihitung dari berapa meter perjalanan yang ditempuh. Order taksi ini menggunakan nomor telepon di rumahnya. Jadi kalau ada yang order, menghubungi telepon rumahnya. Telepon rumahnya itu yang mengurusi Bapak Chandra. Kemudian oleh orang-orang, taksi ini disebut dengan taksi Chandra karena yang menerima teleponnya atau yang mengkonfirmasi orderannya itu adalah Chandra. Dari 2 mobil sedan tersebut, akhirnya usaha Ibu Mutiara ini berkembang pesat di daerah Meteng. Pada saat itu taksinya cuma di daerah Meteng saja. Dimulai dari tujuan untuk menstabilkan perekonomian keluarganya, akhirnya usaha tersebut menjadi bisnis. Kemudian usaha tersebut berkembang pesat hingga daerah Tebet, Kebayoran Baru, dan Jakarta Pusat. Kemudian berkembang lagi ke Jawa Timur dan juga Jawa Barat. Ini menghasilkan keuntungan yang sangat signifikan. Kemudian Ibu Mutiara menambah lagi menjadi 60 buah mobil. Dengan hasil kerjanya itu akhirnya menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Ibu Mutiara menambah mobil taksi lagi menjadi 100 mobil. Dan Ibu Mutiara mulai memikirkan nama dan juga logo bagi taksinya tersebut. Logo tersebut dibuat sederhana berupa siluet burung yang berwarna biru tua yang sedang terbang tapi meleset gitu. Ini menunjukkan bahwa seperti penyampaian Ibu Mutiara yang membuktikan bahwa ia mampu menghidupkan cita-cita yang diteladankan dari kisah The Bird of Happiness. Kemudian dengan berjalannya PT Bluebird ini, Purnomo atau anaknya Ibu Mutiara ini mantap menjalankan tugas operasional perusahaan dan beliau dipercayai sebagai pemimpin Bluebird, yaitu sebagai direktur operasional setelah sang kakak Chandra itu fokus di FTIK. Pada tahun 1985 atau 13 tahun lahirnya Bluebird ini, akhirnya armada yang dimiliki Bluebird ini bertambah gemuk, hampir mencapai 2000 taksi. Kemudian setelah itu mulai muncul taksi-taksi yang lain. Akan tetapi masyarakat tetap memilih Bluebird karena Bluebird ini menjadi taksi ternyaman, teraman dengan pengemudi santun. Itu sudah dikenal luas oleh masyarakat. Usaha tersebut terus berjalan hingga akhirnya permintaan konsumen yang membludak membuat Bluebird ini akhirnya menambah mobil lagi menjadi 3000 unit. Order ini terus meningkat dan pada era 90-an kemajuan Bluebird ini terjadi karena persepsi dari masyarakat. Setelah perjuangan berat di era 70-an dan juga 80-an, akhirnya pada era 90-an ini berbuah manis. Perkembangannya menjadi pesat dan
keuntungannya juga sudah sangat menonjol. Kemudian jumlah taksinya mencapai hampir 5.000 taksi dan berkembang di sejumlah provinsi-provinsi lainnya. Yang menjadi inovasi dari perusahaan ini adalah peluncuran Silverbird eksekutif taksi pada tahun 1993. Kemudian pemerintah itu mengadakan KTT tahun 1992. Beliau menyediakan fasilitas mobil mewah, dan pemerintah ini menunjuk Bluebird sebagai pengelolanya, yaitu beliau menyediakan 320 beliau menginginkan 320 pengemudi yang handal dan juga berpengalaman. Kemudian setelah KTT selesai, taksi-taksi itu kan nganggur. Akhirnya mulai muncul ide lagi berupa taksi eksekutif yang mewah dari mobil-mobil mewah dari pemerintah tersebut. Selanjutnya didirikan Golden Bird yang beroperasi di Bali hingga Surabaya, Bandung, Manado, Medan, Palembang, dan juga Lombok. Pada dasawarsa 90-an, Ibu Mutiara ini meninggal dunia karena serangan kanker paru-paru. Beliau meninggal pada tanggal 10 Juni tahun 2000 di Rumah Sakit Medistra. Sang biru itu telah pergi, tapi meninggalkan sesuatu yang tak pernah terhapus oleh waktu. Berawal dari 2 mobil, kini telah memiliki 20.000 unit armada. Ada 30.000 karyawan yang bekerja di kantor pusat dan juga cabang. Tak kurang 9 juta penumpang dalam sebulan terangkut oleh Bluebird di sejumlah kota di Indonesia. Armada Silverbird yang semula menggunakan sedan Nissan Cedric kemudian diganti dengan Mercedes-Benz pada tahun 2006. Sebuah terobosan yang sangat luar biasa yang mencengangkan. Kemudian pada tahun 2007 akhirnya diresmikan taksi eksekutif pertama di mana dengan menggunakan Mercedes-Benz tersebut. Dan selanjutnya perkembangannya pada tahun 2010 diresmikan batik sebagai seragam dari Bluebird. Pada tahun 2011 diresmikan aplikasi taksi mobile reservation, yaitu aplikasi pesan taksi melalui handphone. Jadi sudah tidak seperti dulu lagi yang menelepon rumah, kita sudah bisa memesan taksi melalui HP. Dan pada tahun 2012 meluncurkan varian bus premium dengan VIP dengan kapasitas 12 set. Jadi Bluebird itu bukan hanya mobil saja, akan tetapi pada tahun 2012 diluncurkan sebuah bus. Dan tahun 2014 diresmikannya live dan pada tahun 2014 diresmikan Live Care Taxi Live Care Taxi. Dan pada tahun 2014 diresmikan Live Care Taxi. Kemudian pada tahun 2015 resmi menggunakan armada 7 seater atau MPU. Dan pada tahun 2016 yaitu sebuah peluncuran aplikasi My Bluebird. Jadi sudah punya aplikasi sendiri yaitu namanya My Bluebird. Dan pada tahun 2017 Bluebird ini berkolaborasi dengan Gojek. Kemudian pada tahun 2019 meluncurkan
taksi listrik, jadi bukan hanya taksi yang biasa, mobil biasa, tapi ini ada taksi listrik. Dan pada tahun 2020 kembali meluncurkan varian premium bus kelas VIP terbaru dengan kapasitas 17 set. Yang tadinya hanya busnya cuma 12 set menjadi 17 set. Dan eksekutif long six seat. Dan pada tahun 2021 launching My Bluebird 5 application, yaitu dengan kita bisa bisa chat driver, order, dan custom tempat favorit yang kita mau, juga pick up dan juga pembayaran bisa dilakukan di My Bluebird 5 application. Akhirnya bisa kita lihat bahwa Bluebird itu sampai sekarang itu masih ada dan masih berkembang sangat pesat dan juga bagus. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi pemicu semangat kalian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Akan diceritakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menceritakan tentang Elon Musk. Nah, tentu sudah tidak asing lagi ya dengan Elon Musk. Jadi Elon Musk itu lahir di Pretoria, Afrika Selatan pada hari Senin 28 Juni 1971. Banyak sekali perusahaan yang sudah didirikan oleh Elon Musk. Sedangkan untuk manajemen strategi yang digunakan Elon Musk untuk mengembangkan perusahaan-perusahaan yang sudah didirikan, yaitu dengan pertumbuhan pasar atau market development, kemudian pertumbuhan produk development, diversifikasi atau diversification. Sedangkan kepemimpinan yang digunakan oleh Elon Musk untuk mengembangkan inovasi bisnis yang dia gunakan yaitu gaya pemimpin transformasional, yaitu kondisi di mana bawahan seorang pimpinan transformasional merasakan kepercayaan, kekaguman, kepatuhan, dan rasa hormat kepada pimpinan, dan bawahan terpacu untuk melakukan lebih dari yang diharapkan oleh bawahan itu sendiri. Jadi dia akan melakukan sesuatu yang lebih dari kemampuan yang dia miliki, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Elon Musk. Itu ada 9, dan yang pertama yaitu ada ZipZip, yaitu perusahaan perangkat lunak web. Jadi perusahaan ZipZip ini mengembangkan dan memasarkan panduan kuota internet untuk perusahaan surat kabar. Pada tahun 1999, ZipZip diakuisisi. Perusahaan yang dimiliki oleh Elon Musk yaitu yang ada 9. Yang pertama yaitu ZipZip, yaitu perusahaan yang bergerak pada perangkat lunak web. Jadi perusahaan Elon Musk ini mengembangkan dan memasarkan panduan kuota internet untuk perusahaan surat kabar. Pada tahun 1999, ZipZip diakuisisi oleh perusahaan Compaq dengan harga 307 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian perusahaan yang kedua yaitu X.com. Hasil penjualan dari ZipZip yang sudah diakuisisi tersebut itu digunakan oleh Elon Musk untuk mendirikan sebuah usaha lagi yang bernama X.com. X.com ini perusahaan dalam bidang layanan keuangan. Nah, ia merekrut pembisnis John Story dan Bill Harris sebagai investor sekaligus presiden dan CEO di perusahaan. Jadi perusahaan X.com ini kemudian meluncurkan layanan rekening dan kartu tunai internet. Pada Desember 1999, beberapa bulan kemudian, X.com mengakuisisi perusahaan Confinity yang mengoperasikan layanan transfer uang. Kemudian sampai pada tahun 2000 ia memutuskan untuk menghentikan operasi perbankan internet di X.com dan fokus pada layanan PayPal. Akhirnya perusahaan X.com pun diganti dengan PayPal. Pada tahun 2002 PayPal diakuisisi oleh perusahaan eBay dengan harga 1,5 miliar dolar.
Perusahaan yang ketiga yaitu SpaceX. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2002. Perusahaan ini bergerak di bidang pengembangan antariksa yang bertujuan untuk membangun pesawat ruang angkasa. Jadi pesawat ruang angkasa yang sudah diciptakan itu ada 3. Yang pertama itu ada Falcon 1 dan 9. Jadi pada tahun 2008 SpaceX berhasil mendapatkan kontrak dengan NASA untuk menangani transportasi kargo internasional Space Station dengan 12 penerbangan roket Falcon 9. Kemudian roket ketiga yang diciptakan yaitu Falcon Heavy, diluncurkan pertama kali pada tahun 2018. Roket ini dirancang untuk membawa 53.000 kg ke orbit. Jadi kapasitas di Falcon Heavy ini dirancang hampir 2 kali lipat dari pesawat pesaingnya yang terbesar yaitu Delta 4. Pesawat angkasa Dragon ini dapat membawa sebanyak 7 astronot dan memiliki penerbangan berawak yang membawa astronot Doug Hurley dan Robert bahkan ke ISS pada tahun 2020. Kemudian yang keempat yaitu ada Tesla Motors. Tesla Motors ini memproduksi mobil listrik dengan harga yang lebih terjangkau. Hingga pada tahun 2008, perusahaan ini berhasil meluncurkan mobil listrik yang bernama Tesla Roadster. Mobil ini memiliki kemampuan akselerasi 0 hingga 60 mph per 3,7 detik. 2 tahun kemudian, Tesla memperkenalkan sedan mobil S yang mendapatkan pujian dari para kritikus otomotif karena desainnya itu sangat cukup sempurna gitu. Kemudian pada tahun 2015 Tesla memasarkan model terbaru lagi dan mendapatkan pujian lagi dari para kritikus otomotif. Kemudian perusahaan yang kelima yaitu SolarCity. Jadi Elon Musk itu menanamkan saham ke perusahaan SolarCity. Ia juga ikut andil dalam membuat konsep dan menjabat sebagai ketua dewan. Jadi pada tahun 2012 ia mengumumkan kerjasama antara SolarCity dan Tesla sebagai perusahaan yang mengembangkan dan menjual panel surya. Pada tahun 2014 Elon Musk membangun fasilitas produksi SolarCity di New York. Tahun 2016 SolarCity diakuisisi oleh Tesla. Perusahaan yang keenam yaitu Hyperloop diluncurkan pada tahun 2013. Moda transportasi ini menghubungkan wilayah Los Angeles dengan wilayah Teluk San Francisco. Sistem ini menggunakan ruang vakum parsial untuk mengurangi gesekan aerodinamis yang dapat melakukan perjalanan berkecepatan tinggi dan tenaga yang lebih rendah. Sehingga kebutuhan listriknya pun bergantung pada tenaga surya. Total biaya yang digunakan diperkirakan mencapai 6 miliar dolar. Kemudian perusahaan yang ketujuh yaitu OpenAI didirikan pada tahun 2015. Perusahaan ini berkembang di bidang nirlaba. Tujuan didirikan usaha ini yaitu untuk mengembangkan riset kecerdasan umum buatan yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Perusahaan yang kedelapan yaitu Neuralink. Kemudian perusahaan yang ke-8 yaitu Neuralink didirikan pada tahun 2016. Perusahaan ini bergerak di bidang startup. Perusahaan ini didirikan untuk mengintegrasikan otak manusia dengan kecerdasan buatan. Dengan menanamkan chip pada manusia, maka kinerja otak manusia pun tidak akan kalah hebat dengan kinerja robot. Perangkat tambahan ini diharapkan dapat meningkatkan memori atau berinteraksi dengan perangkat komputasi. Perusahaan yang ke-8 yaitu Neuralink didirikan pada tahun 2016. Perusahaan ini bergerak di bidang startup. Perusahaan ini didirikan untuk mengintegrasi otak manusia dengan kecerdasan buatan dengan menanamkan chip pada manusia.
maka kinerja otak manusia pun tak akan kalah hebat dengan kinerja robot. Perangkat tambahan ini diharapkan dapat meningkatkan memori atas atau berinteraksi dengan perangkat komputasi. Kemudian perusahaan yang terakhir yaitu The Boring Company, yaitu bergerak pada bidang jasa, infrastruktur, dan konstruksi terowongan di Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan sebagai bentuk solusi dari kemacetan yang pernah ia alami di Los Angeles tahun 2018. The Boring Company resmi menjadi perusahaan independen yang berdiri sendiri. Jadi total kekayaannya dimiliki Elon Musk saat ini yaitu sebesar 220,9 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 3.102 triliun. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton dan menyimak video kami. Semoga cerita dari kami berdua tadi dapat menginspirasi teman-teman semua. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak video kami selanjutnya.